Barber Fan Keliling 2024, gantengin Indonesia, kota ke-12. Selamat datang di Denpasar, Bali. Akhirnya setelah sekian lama perjalanan sampai juga Barber Fan Keliling di Pulau Bali. Dan ini hari ke-26. Jadi kita total sudah 26 hari tidak ketemu orang rumah di jalan. Setiap 3 hari kita pindah-pindah dan sampailah ke kota 12. Dan ini akan menjadi perjalanan terakhir di season pertama Barber Fan Keliling Indonesia 2024. Dan ini pertama kalinya sih gue nyebrang bawa mobil dari Banyuwangi ke Pulau Bali. Dan ternyata dari pelabuhan sampai ke kota Denpasar itu masih lama lagi teman-teman. Tidak langsung ke pusat kota atau pusat wisatanya Pulau Bali. Tapi perjalanannya ini seru ya, karena jalanannya bagus, terus di samping kiri kanan ada sawah, ada hutan, dan juga yang paling banyak adalah monyet. Monyet? Ngapain di sini? Ngapa marah-marah sih? Itu banyak monyet. Emang iya? Iya. Monyet, dasar tuh. Iya, nih monyet lagi nih. Monyet tuh. Monyet Dika, ngapain? Enggak, gue di sini kan megang kamera. Oh iya. Di setiap pinggir jalan beberapa meter, beberapa kilo itu selalu ada monyet kiri kanan, dan mereka tuh lumayan cukup agresif ya. Jadi kayaknya ketika ada mobil lewat itu banyak yang sering kasih makan, terus mereka tuh jadi berharap sesuatu pada mobil yang lewat. Setelah 5 jam perjalanan akhirnya kita sampai di hotel dan kita nginep di daerah Canggu. Terus hari pertama ini sebenarnya kita manfaatkan waktu untuk istirahat karena perjalanan lumayan jauh dari Banyuwangi nyebrang, terus dari pelabuhan ke pusat kota itu lumayan menguras tenaga. Jadi kita manfaatkan hari pertama itu untuk istirahat. Hari selanjutnya Barber Fan Keliling melanjutkan perjalanan ke arah utara Pulau Bali, dan di sana kita ketemu pangkas rambut yang ini gue nggak pernah ketemu di mana-mana karena pangkas rambutnya itu di dalam toko. Tokonya itu jualan yang lain, tapi pangkas rambutnya ada di dalam. Nah jualannya juga macam-macam, ada mainan, ada sampo, ada produk styling, ada pancingan, ada layangan. Kayak toko kelontong, tapi di dalamnya ada pangkas rambut. Jadi di sini tempatnya Kang. Ini ada di daerah Sangeh. Daerah Sangeh. Permisi, Selamat Pak. pagi Pak. Selamat pagi. Halo. Dengan Pak siapa? Pak Ketut Sarka. Eka. Pak Ketut Sarka. Dan akhirnya di sini gue ketemu sama Pak Ketut Sarka. Dia adalah seorang pangkas rambut, tukang cukur yang bisa dibilang disabilitas karena hanya mempunyai 1 kaki. Ya, kenalin saya Jule Pak. Jule, saya iya. nyukur juga Pak. Iya, tapi yang sudah profesional. Amin, alhamdulillah. Jadi saya memang lagi ada di Bali dalam misi itu kemarin dari Jakarta keliling Jawa Bali 12 kota. Aku kesini sengaja pengen cari cerita, cari pengalaman dari
teman-teman tukang cukur yang sudah nyukurnya udah lama gitu. Nah, kemarin tuh ketemulah Pak Ketut sekarang nih. Sudah berapa lama Pak potong rambut Pak? Udah dari tahun 2008. 2008. Ya. 2008 Pak. Dulu awalnya gimana? Belajar cukur dulu kah atau gimana? Dulu belum pernah belajar cukur. Dulu Belum. kerja di pelabuhan benua, karena terlalu jauh jaraknya. Ya. Coba cukur sambil kerja. Nah, coba cukur tuh gimana ceritanya? Ya cukur-cukur aja orang gitu, tapi tarifnya masih murah. Orang pertama kali dipotong kenapa mau? Kan Bapak belum bisa. Mungkin Hah? dia percaya sama saya, ya mau dia coba cukur aja gitu. Ya udah, cukur. cukur-cukur aja gitu. Akhirnya ya orang mungkin lihat cukurannya ya cukup, ya mungkin layak gitu, Ya. ya tambah rame gitu. Dulu tambah ramai itu ke teman-teman atau ke Ke temen, ada anak-anak terutama yang sekolah-sekolah itu. Berarti belum buka tempat cukur? Belum, masih di rumah. Oh, masih di rumah. Soalnya dulu itu kan sambil kerja, pulang kerja baru bisa cukur. Pulang kerja itu kan Oke. jam 5 ke atas itu baru cukur. Iya. Lama-lama setiap pulang kerja ada yang antre 3 orang, 4 orang gitu. Setelah berpikir kayaknya bisa hidup dari cukur gitu. Akhirnya full berhenti kerja, buka cukur sambil ngewarung gitu. Sambil ngewarung. Kita punya prinsip kalau nggak laku cukurnya, berarti warungnya. Sekarang yang dominan cukurnya karena warungnya kebanyakan online. Ketika pertama kali gue ngeliat tempat pangkas rambutnya Pak Ketut, yang ada di dalam pikiran gue adalah ini gimana cara nyukurnya. Pak Ketutnya duduk, terus yang nyukur juga duduk. Apakah Pak Ketutnya muter-muter? Karena kan motong itu harus bergerak kiri, kanan, belakang. Jadi bagian-bagian itu tuh harus diputerin. Nah, nyukurnya gimana Pak? Makanya kalau saya itu lain daripada yang lain. Ah. Kalau yang tukang cukur yang lumrah, yang biasa kan dia yang keliling. Iya. Kalau kita ya pakai kursi gini ya, yang cukurnya diputar-putar gitu. ini Ya, diputar-putar gitu. gini-gini ya. Ya. Oh. Pas gitu anak-anak juga seneng, bayi-bayi itu diputar-putar seneng gitu. Oh. Makanya saya jual mainan. 2 dapatnya, dia dipotong rambut dapat, di mainan dapat, dia kasih hadiah sama orang tuanya. Oh, iya. Gitu. Jadi bisa dapat 2. Oh, Iya. benar. Di sini ada jual mainan Nah, juga. itu kan gantung-gantung dulu. Ya. Oh iya, ada mainan. Ternyata Pak Ketut ketika nyukur tidak banyak bergerak posisi duduknya. Nah, yang banyak bergerak adalah kursi customernya. Jadi customernya yang diputar-putar. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa dilakukan kalau teman-teman males. Ini juga bisa juga karena kursi pangkas rambut itu bisa muter kiri kanan dan ya pokoknya 360 derajat. Jadi kita nggak perlu muterin tempat duduknya untuk nyukur semua bagiannya. Ah, tarifnya berapa Pak sekarang? Tulis saja 15, yang Di sini bayar ya? terserah mau berapa. Saya punya duit 5.000 oke, 10.000 oke. Kalau ngasih lebih oke, saya nggak pernah. Jadi- Apalagi orang-orang tua yang udah lanjut usia nggak kerja itu kan Ya, lebih baik nggak usah minta. ya jadi memang nggak menarifkan. Di sini emang ada tulisannya, Ya. cuman tidak menjadi patokan nih di sini nih. Nggak. Kalau Ada yang, 8.000, ada 8.000. yang profesional kan beda. Kalau yang di kota-kota beda. Kita tuh di kampung istilahnya ya bantu orang juga nggak apa-apa. Kita nggak pernah. Kalau memang nggak punya uang ya nggak apa-apa. Toh juga peralatan kita kan nggak secanggih semewah yang di itu. kota. Kita sesuaikan suasana kampung. Suasana Orang kampung. habis kerja bau nggak apa-apa. Kalau di tempat barber kan beda. Ya berarti pas sehari mah kalau 300 Lumayan, ribu lumayan sehari, itu lumayan. 10 kepala mah udah Ya, pasti ya. lebih. Ya. Oh. Apalagi murid libur itu udah targetnya itu paling sampai dari pagi sampai sore itu nggak bisa makan bisa itu. Gak bisa makan ya. Ya orang antre terus murid-murid kan besoknya mau sekolah, Mau sekolah ya. dia tuh kan nggak mau duluan cukur. Kalau besok sekolah baru dia mau cukur sekarang. Akhirnya numpuk. Berarti yang banyak di sini pelanggannya anak sekolah. Kalau Atau hari sekolah ada campur sih. campur, ada yang orang tua juga. Banyak juga orang tua. Hmm. Kalau tempatnya begini nih kan orang tua itu nggak sungkan masuk. Gitu. Kebanyakan orang tua itu sungkan masuk karena tempatnya terlalu mewah. Benar. Orang tua itu di sini banyak yang ke sini itu udah bayarnya sukarela, tapi dia nggak sungkan masuk. Gitu. Ya. Karena tempatnya dilihat amburadul. Iya, tempatnya ini unik nih.
pertama kali Habis saya ngelihat dia cukur, beli sampo, beli apa ya silahkan gitu. harganya cuma 15.000 dan Pak Ketut ini sehari bisa nyukur 20-30 kepala. Artinya sehari bisa mendapatkan 200.000, 300.000. Di sini kita melihat ketika pekerjaan atau profesi tukang cukur ini dianggap pekerjaan yang second opinion gitu, atau pilihan kedua, pilihan kalau ada sesuatu baru deh ya udah gue nyukur aja, ternyata bisa menghasilkan. Dan bukan hanya menghasilkan, bisa hidup, bisa nyekolahin anak, bisa menghidupi keluarga. Jadi pekerjaan ini punya masa depan yang cerah bagi gua. Lu bayangin aja, sehari dapat 200.000 deh. Terus katakanlah kerjanya 20 hari. Jadi 200.000 kali 20 itu sekitar 4 juta. Gimana kalau seharinya tuh ngebut dapatnya 30 kepala dan dengan harga 20 atau sampai 50.000, itu sebulan bisa sampai 7 bahkan sampai 10 juta. Ini udah lebih dari UMR Pulau Jawa, Pulau Bali, semua apa ini lebih dari UMR Indonesia. Paling gede aja kan setahu gue di daerah Jabodetabek ya, entah di Bekasi atau di Kerawang itu di 5 jutaan sekian. Ini dengan cukur sehari dapat 200-300 ribu, sebulan bisa dapat 6 juta, terus sampai dengan 9 juta. Nah itu udah lebih dari UMR. Pak, kalau ini Pak yang membuat Pak Ketut tetap bekerja sebagai cukur sekarang, kira-kira apa Pak yang bikin tetap semangat? Semangat aja, kita tuh jangan hidup tuh istilahnya, jangan pernah istilahnya mengeluh, tetap bekerja, semangat itu aja. Masalah hasil ya urusan belakang. Yang penting usaha dulu gitu ya. Kadang-kadang kan banyak orang nggak kerja aja ngeluh gitu. Saya tuh nggak, pokoknya ya kerja. Ya hasilnya ya dapat berapa ya syukuri gitu aja. Iya, ya maksudku dengan keterbatasan kayak gini tetap nyukur. Ya karena semangat. Nah, memang saya tuh nggak pernah, saya tuh walaupun di rumah manjat juga bisa. Manjat juga bisa. Ngapain kita tuh kayak ngikuti, baru fisiknya istilahnya dipabel ya kita mengemis ya. Jangan, tetap berusaha. Ya. Semua orang punya kemampuan kalau dia ada kemauan. Benar. Jadi jangan dijadikan alasan gitu ya, kekurangan saya tuh nggak mau. Saya pernah dikasih uang nggak mau. Oh. Saya dikasih sumbang aja sama pemerintah ya, kalau nggak layak nggak usah. Ya, kecuali kan dikasih beras itu kan. Ya, itu Pak yang susah Pak di negara ini. Waduh. Karena saya tuh udah cukur, saya udah lumayan. Ngapain minta dari itu, kasih aja orang yang biar orang itu fisiknya bagus, orang dia pingin ya kasih aja gitu. Saya enggak. Ini namanya bicara mental miskin teman-teman. Jadi banyak yang bisa bekerja tapi memilih untuk mengemis. Nah itu mental miskin tuh. Saya tuh enggak mau saya. Ya naik motor, ya motor butut gitu juga nggak apa-apa. Motornya normal tapi Pak ya? Ini Suprapit ini lihat tuh. Itu kalau nggak ada ban tiganya gitu enggak ya Pak? Nah, kalau ban tiga itu dibelokkan nggak angkat satu, nggak bisa saya. Oh. Saya kan suka ngebut juga. Suka ngebut juga. Jadi emang keterbatasannya tidak menjadi halangan. Gas aja terus ya. Terus jatuh berapa kali ya gimana lagi ya, orang udah situasinya begitu. Siapa pingin jatuh, nggak ada kan. Setelah ngobrol panjang dengan Pak Ketut ini, gua belajar banyak tentang kehidupan. Dengan keadaannya dia yang sekarang, yang gue lihat dari Pak Ketut ini, dia pantang sekali untuk ngemis. Sampai saat ini, dia pun masih mencoba untuk belajar gimana caranya menjadi tukang cukur yang bisa punya value, bisa naik harganya. Ya, jadi buat teman-teman yang punya keterbatasan, gue rasa sudah tidak ada lagi alasan untuk mengeluh dan juga menyerah tentang kehidupan ini. Artinya kalau kalian berusaha, kalian juga bisa tetap mendapatkan kesempatan yang sama. Dan gue malah melihat banyak ketika orang-orang itu punya keterbatasan, dia akan mengeluarkan potensinya. Seperti Pak Ketut ini, yang tadinya bekerja untuk perusahaan selama puluhan tahun, terus akhirnya punya keterbatasan, akhirnya punya skill baru yang bisa menghidupi di kehidupan sekarang. Setelah dari pangkas rambut Pak Ketut, Barber Fan Keliling lanjut untuk misi utama, yaitu gantengin Indonesia.
sampai nih. Kita langsung ketemu orangnya. Mana Kak? Itu Pak. Oh, ya. Halo Bli. Halo. Doakan Eka Bli. Nih saya teman saya Juliet. Oh ya. nih. Halo. Halo. Beli siapa? Dewa. Pak Dewa. Aku kan tukang cukur Pak. Ya, aku pengen ngerapihin rambut Bapak, boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya. Ini rambutnya udah berapa lama nggak potong? Ya, udah lama. Sebulan, 2 bulan? Bulan lebih. Sebulan lebih ya? Oke, jadi aku mau rapihin rambutnya, terus juga aku mau rapihin penampilannya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, kita tapi nyukurnya di mobil. Gak apa ya? Oke, yuk. Biar saya yang bawa Bli. Nah, ini apa ya? Kak? Apa? Oh, kerupuk. Oh. Ya. Nah, seperti biasa, ketika gue melihat orang yang mau gue gantengin, itu selalu banyak pikiran yang bercabang di otak gue. Karena tantangannya adalah bikin ganteng ini nggak cuman rambutnya, tapi juga penampilannya. Jadi gue sebagai tukang cukur harus melihat orang itu lebih jauh lagi, lebih lebar lagi. Ngerti nggak sih? Kayak gue harus melihat rambutnya cocok nggak ya sama penampilannya, atau enggak sebaliknya, penampilannya harus cocok sama rambutnya. Ketika gue ketemu rambut Pak Dewa ini, ya awalnya gue pasti bingung mau potong kayak gimana. Ya Pak, silahkan sini. Nah, Kak tolong Kak ini. Oke, Bli. Sebulan setengah. Biasanya potong kayak gimana? Potong rapi aja. Rapi aja, nggak ada yang Nggak ada aneh-aneh, model. model-model gitu nggak ada, atau membebaskan saya aja mau potong Yang apa? penting bagus aja. Yang Nggak penting? apa-apa. Yang penting bagus. Yang penting bagus. Ya. Ada potongan yang ini nggak, maksudnya sampingnya jangan terlalu tipis, atasnya segini aja gitu. Itu ada nggak? Nggak ada ya. Yang penting rapi ya. Yang penting rapi. Rapi. Beli. Aku mau tanya, Ya. kalau kaki itu ceritanya gimana bisa sampai kayak gitu, Beli? Oh, berawal dari umur 2 tahun baru bisa jalan waktu kecil tuh. Hmm. Awalnya demam tinggi. Demam terus dibawa ke mantri dulu, Hmm. disuntik di pantat. Terus tahu-taunya berapa hari itu nggak bisa duduk saya. Itu diceritain sama orang tua. Sama orang tua. Ah, kalau 2 tahun tuh udah bisa jalan dong itu dong. Udah bisa. Menurut cerita bapak kan udah cepet saya jalan dulu. Udah bisa duduk bermain sendiri, udah bisa di halaman. Bapak lagi kerja dulu kan, kerjanya kernet dia, dijaga lama ibu. Saking paniknya dia karena saya demam, dibawalah ke mantri, disuntik karena dua-duanya pangkal paha tuh disuntik. Padahal demam tuh. Berdemam tinggi. Ah. Terus beberapa hari bapak pulang, baru didudukin, nggak bisa duduk saya. Langsung jatuh, didudukin di balai-balai itu, di tempat tidur. Oh, ya. Langsung jatuh. Terus berobat sana sini, enggak, langsung dibawa ke rumah sakit apa namanya dulu, Wong Ayu, yang di Denpasar. Opname di sana 2 bulan. Oh, 2 bulan 2 lama bulan. itu. Sembuh 1 kaki. Itu bisa saya duduk, yang lagi 1 dokternya udah nyerah. Oh, berarti 1 sembuh. 1 sembuh, yang 1 enggak. Oh. Dulu kan sama sekali nggak bisa duduk, sepinggang dulu. Terus pulang, dibawa ke dukun-dukun tuh, nggak bisa juga. Dibawa ke dukun. Ya ke dukun-dukun pijat, gitu. Di Terapi gitu ya. terapi, dibawa ke laut, di pasir tuh, direndam di pasir, nggak juga. Udah berumur sampai 5 tahun, 6 tahun, 6, saya sekolah 7 tahun. Gak bisa Berhenti juga. udah berobat, udah nggak bisa ada kayaknya. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau jadi dia itu masa kecilnya kayak gimana ya. Karena kita tahu sendiri di negara kita, kalau melihat ada yang berbeda itu pasti ada bully atau ada hujatan atau ada perlakuan yang berbeda sama yang berbeda itu. Makanya gue penasaran gimana caranya dia bisa tetap hidup semangat sampai hari ini. Apalagi dari semua keluarganya, kakak, adik, dan yang lainnya cuman dia yang berbeda. Nah itu pasti tekanannya berat sekali. Pada saat itu nih, umur 5 tahun, perasaan gimana? Waktu 5 tahun
enggak ada perasaan apa-apa. Cuman setelah beranjak dewasa tuh minder kayak. Semenjak dewasa baru mulai minder. berasa minder. Habis pulang sekolah diam, pagi sekolah pulang diam gitu aja dulu kerjaan. Diamnya tuh ya udah Di rumah nggak keluar nggak. merenung aja gitu. Itu udah terus tamat. Nah dari situ baru keluar. Cuman keluar sekitar dusun aja, nggak pernah jauh-jauh. Terus kakak punya inisiatif dibeliin Vespa dulu. Vespa tuh yang udah samping kan. Oh iya tahu. Tapi pada saat minder dulu itu di sekolah di Oh, bully kah Enggak. gitu-gitu enggak? di sekolah nggak dulu. Cuman memang setelah pulang sekolah itu nggak keluar ya. Ya teman-teman kan kadang mainnya lari-lari, sepak bola, saya nggak bisa gitu. hal yang paling sangat direnungi pada saat itu tuh yang dipikirin apa Bli kira-kira Bu? Dengan keadaan seperti ini? Gimana ntar masa depan saya itu, saya teman-teman itu pas saya nikah panda gitu, pernah sempat kayak gitu. Terus kalau nggak ada orang tua siapa yang nemenin saya gitu, renungan dulu. Karena bergantung sama orang gitu ya. Ya Nah titik baliknya itu ya jadi udah biasa aja, nggak apa-apa. Itu waktu kapan? Wah. Umur berapa tuh? Gitu? kalau nggak salah umur 30 kurang lebih 30 30 udah mulai. udah biasa, udah keluar. Pernah juga ikut geng Vespa dulu, klub Vespa. Pernah dulu ke Jawa. Tapi itu umur 30 lama sekali loh. Berarti selama 30 tahun Cuma di rumah-rumah, di rumah aja. sekolah, Hah? pulang, tamat sekolah kan udah tamat sekolah nih, Iya. diam di rumah cuma bantu-bantu gitu aja di rumah. Nggak berani keluar. Emang Cuma keluar jauh nggak berani. Cuman ya paling di sekitar kampung aja. cita-citanya jadi apa Bli? Jangan dulu. Pengennya tuh seperti apa? Jujur dulu nggak ada cita-cita saya. Nggak ada. Nggak ada. Nah. Karena fisik, cita-cita apa? Di sekolah aja ditanya, cita-cita jadi apa? Saya nggak punya cita-cita. Oh gitu ya. Iya. Karena memang merasa ada Merasa keterbatasan. Keterbatasan. Jadi memang selama yang 30 tahun itu ya udah Udah jalanin aja hidup. ngalir gitu. aja gitu ya. Ikuti jalannya gitu saya dulu. Sampai akhirnya ketemu orang itu. Nah, ketemu sama teman-teman banyak di komunitas di yayasan. Tadi aku habis ketemu tukang cukur juga, Bli. Dia di Papua juga. Satu kakinya tuh kecelakaan, hilang, amputasi. Jadi dia tetap nyukur tapi sampai sekarang masih semangat nyukurnya, dan dia tuh kayak motivasinya tinggi banget untuk menjalani hidup, bekerja segala macem gitu. Jadi kayak kayaknya kalau punya kemauan Pasti ada jalan. bisa, iya pasti ada jalan. Nah, akhirnya di tengah perjalanan gua motong sambil ngobrol sama Pak Dewa ini, gua menemukan inspirasi untuk rambutnya yang pas untuk Pak Dewa ini. Akhirnya gua pilih potongan yang aman-aman aja, sampingnya nggak terlalu tipis, terus atasnya bisa dibelah samping ataupun agak-agak ke tengah sedikit. Yang menarik adalah dengan umur Pak Dewa yang sudah lebih dari 30 tahun, rambut yang sekarang gue lihat itu masih sangat tebal. Bahkan sebelum gue potong, katanya dia udah dicat dulu rambutnya supaya nggak kelihatan ubannya. Dan itu diminta sama istrinya. Segitu sayangnya sama istrinya, dia memperhatikan penampilannya ketika ketemu orang. Ini rambutnya diwarnain hitam ya? Iya, Baru atau udah lama? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu masih ada hitam-hitamnya. Ngapain diwarnain? Kelihatan tua aja, sama anak masih kecil itu dia bilang. Biarin ini kan semua akan putih juga. Oh istri yang mau Istri. gitu. Oh, tapi istrinya memerhatikan loh berarti. Sampai ke rambut-rambut. Kalau udah panjang sekali dia suruh cukur. Oh iya, Pas sempat-sempatnya baru cukur, kalau enggak itu. berarti istri aja dicukurin istri aja ya? Enggak, dia nyuruh nyukur. Oh dia yang curah syukur. Cukur aja rambutnya tuh panjang. Dia bilang.
Oke, teman-teman, jadi potongannya udah selesai. Di sini untuk memaksimalkan stylingnya, gue akan pakai Gatsby fiber yang clay. Oke, teman-teman, jadi ini dia hasilnya. Gimana beli Dewa? Melihat hasilnya aman, cocok? Bagus kan? Bagus banget. Bagus ya. Biasanya potong 15.000. 15.000. Kalau di sini tahu nggak potong harganya berapa sama saya? Nggak tahu. Jadi sama saya tuh potong 1 juta di Jakarta. Nah, kalau di Bali 2 juta. Jadi potongan hari ini untuk beli Dewa potongannya seharga 2 juta. Oke, teman-teman, jadi gua rasa ini adalah potongan gua ini berhasil. Gue tidak mengubah banyak, hanya mengubah dikit aja bagian samping, atasnya tuh cuman gua bentuk-bentuk aja sedikit. Jadi gue juga tidak bisa memaksimalkan potongan ini kalau tanpa produk dari Gatsby. Jadi beli Dewa, terima kasih banyak udah mau saya pegang-pegang kepalanya. Sukses terus buat kerjaannya dan tetap semangat karena sekarang harus menafkahi keluarga, terutama anak ya. Ya, jadi harapan aku di sini sebagai tukang cukurnya beli Dewa bisa beli Dewa kedepannya tuh jadi makin semangat walaupun dengan keterbatasan, karena kita harus menafkahi keturunan kita, anak kita. Dan akhirnya teman-teman, 12 kota 30 hari barber van keliling gantengin Indonesia ini selesai. Banyak pelajaran yang bisa gua ambil tentang perjalanan hidup dan juga perubahan penampilan itu bisa berdampak ke setiap orang, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Dan setiap kota gue selalu belajar bahwa pekerjaan tukang cukur ini sampai di kota yang terakhir itu masih sangat bisa diperjuangkan. Artinya pekerjaan tukang cukur ini bukan profesi yang bisa dipandang sebelah mata lagi. Gue bisa lihat sendiri di setiap kotanya ketemu banyak tukang cukur. Mereka bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya sampai dengan sarjana, terus juga bisa beli rumah, mobil. Jadi banyak achievement yang didapatkan sama tukang cukur yang orang nggak banyak tahu bahwa ya tukang cukur bisa menghasilkan sebegitunya loh. Terus juga kalian jangan pikir kalau nyukur itu gitu-gitu aja. Dengan lu bisa mengubah orang dari yang tadinya penampilannya biasa aja terus menjadi rapi, jadi ganteng, atau yang tadinya dia tidak bisa mendapatkan cukuran yang pas, akhirnya ketemu tukang cukur yang bisa bikin bagus, itu dia happy-nya sebegitunya. Dan kalian gak pernah tahu dengan perubahan kecil kayak potong rambut aja itu bisa membuat orang itu bahagia dan bisa mengubah hidup seseorang bahkan. Oleh sebab itu, barber van keliling tidak hanya sampai di sini aja, masih ada misi selanjutnya. Dan untuk season selanjutnya semoga gue bisa ketemu orang lebih banyak lagi, bisa ngambil pelajaran lebih banyak lagi. Dan terima kasih, gue tukang cukur dan gue bangga.